Suasana Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada Sabtu 27 September 2025 memanas sejak prosesi pembukaan. Kader P3 yang menginginkan kepemimpinan PLT Ketua Umum saat ini Muhammad Mardiono dilanjutkan sempat bersitegang dengan yang menolak. Nama Mardiono memang sudah disuarakan sebagian pemilik suara agar menjadi Ketua Umum P3 periode 5 tahun mendatang, bahkan sebelum Muktamar berlangsung. Lantas, siapa sosok Mardiono dan bagaimana kiprah politiknya sejauh ini? Pengumuman keterpilihan Mardiono sebagai Ketua Umum P3 2025-2030 disampaikan dalam jumpa pers sejumlah elit P3 yang digelar di Royal Suite di lantai 10 lokasi Muktamar, Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 27 September 2025. Dalam jumpa pers tersebut, Mardiono didampingi sekitar 30 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW yang mendukungnya. Sejak awal kita sudah membaca memang akan terjadinya sebuah keriuhan ya sejak muktamar ini dibuka atau dimulai. Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan ya, dalam kondisi situasi yang sangat darurat. Atas putusan ini, politikus senior P3 Saifullah Tamliha mempertanyakan klaim kemenangan Mardiono tersebut. Menurut dia, pengumuman kemenangan itu melanggar peraturan tata tertib P3. Selain itu, di kubu lain muncul juga klaim jika mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketum P3 2025-2030. Atas dua putusan Ketum P3 ini, kubu Mardiono menilai Agus yang bukan kader P3 seharusnya tidak bisa memimpin partai itu. Sebaliknya, kubu kontra Mardiono mengkritik Mardiono karena ia membuat P3 gagal menembus ambang batas parlemen di pemilu 2024. Mengklaim diri terpilih menjadi Ketum P3 2025-2030, ternyata jejak politik dan bisnis Mardiono tergolong moncer. Ia dikenal sebagai pengusaha dan termasuk orang lama di dunia politik. Di P3, Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua DPW P3 Provinsi Banten, serta Wakil Ketua Umum P3 mendampingi Ketua Muhammad Romahur Muzi. Mardiono dinilai memiliki pengaruh yang lebih besar di dunia bisnis. Ia merupakan pemilik sejumlah perusahaan berbasis di Banten, di antaranya BCS Group, PT Cipta Niaga Internasional, PT Serang Asri Hotel, PT Bahari Caraka Sarana, PT BPR Muamalah Cilegon. Mardiono juga mengelola beberapa SPBU dan kawasan industri di Cilegon melalui PT Cipta Niaga Internasional, serta memiliki perusahaan pengadaan perlengkapan militer PT Amanah Perkasa Nusantara. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Provinsi Banten pada 2002 hingga 2007. Lalu pada 2007 hingga 2012 dan 2012-2017, Mardiono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Januari 2025, ia memiliki total harta senilai 1,17 triliun rupiah. Mardiono juga pernah mengemban beberapa jabatan penting dalam pemerintahan. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo, Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kini di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Mardiono menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Sahabat Kompas, publik tentu menanti kepastian arah P3 ke depan. Apakah klaim Mardiono sebagai Ketua Umum akan final atau tongkat kepengurusan justru berpindah ke sosok lainnya? Lalu yang juga penting adalah bagaimana upaya P3 untuk keluar dari kisruh berkepanjangan ini dan mengutamakan solusi untuk masuk ke Senayan kembali.